Kenapa sih harus ribet? Karena ini bukan soal kertas doang, tapi soal ego, kekuasaan, dan agenda tersembunyi yang bikin semuanya jadi berbelit-belit. Ya gitu deh, di negeri ini masalah sederhana bisa jadi bom waktu politik. Kayaknya setiap hari buka berita pasti ada update yang bikin tambah mumet aja. Rakyat biasa kayak kita cuma pengen jawaban hitam atau putih, asli atau palsu. Tunjukin aja ijazahnya. Verifikasi cepat oleh pihak netral, selesai urusan. Tapi kok malah jadi seperti benang kusut karena harus melibatkan banyak instrumen negara seperti UGM, polisi, DPR, pengacara, relawan, KPU, KIP, dan lain-lain, hingga spekulasi politik 2029? Mari kita flashback dulu biar konteksnya jelas. Polemik ini meledak sejak antara 2019 hingga 2022, pas Roy Suryo dan oposisi mulai nuding soal ijazah S1 Kehutanan Jokowi dari UGM itu palsu. Alasannya, foto wisuda Jokowi katanya nggak cocok, stempel ijazah janggal, nggak ada watermark, sampai dugaan ijazahnya dimusnahkan atau hilang entah kemana. Jokowi dan timnya bilang, nggak ada kewajiban buat gue tunjukin ijazah pribadi. Dan UGM udah berkali-kali tegaskan bahwa Jokowi lulus tahun 1985, ijazahnya asli, bahkan foto berkacamata di ijazah itu halal aja karena aturan waktu itu longgar. Baru kemarin 30 November 2025, UGM lagi-lagi konfirmasi keaslian itu lewat pernyataan Rektor Ova Emilia, yang malah bikin dia disebut rektornya ijazah Jokowi di media. Tapi, kubu RRT bilang itu janggal, kok UGM harus ulang-ulang klarifikasi? Kayaknya ada yang nggak beres di baliknya. Nah, kenapa harus ribet dan berbelit-belit gini? Ini bukan cuma tuduhan gosip. Pemalsuan ijazah itu delik pidana berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan KUHP. Bisa kena pasal bahkan pengkhianatan negara kalau dikaitkan sama kualifikasi pemimpin. Makanya Polda Metro Jaya akan gelar perkara khusus buat ngecek hal ini, termasuk panggil saksi dari UGM dan pihak penggugat. DPR juga ikut campur, bahas di rapat apakah ijazahnya palsu, asli, atau emang udah dimusnahkan waktu banjir tahun 80-an. Bayangin, sidang sengketa ijazah di PT UN Solo aja udah berlarut-larut. Majelis hakim sampai nanya ke KPU soal arsip lama. Kalau Jokowi tunjukin ijazahnya sekarang, katanya bisa dianggap mengakui tuduhan, sementara yang nuduh harus buktiin dulu. Norma hukum bilang yang nuduh yang buktiin, tapi di prakteknya berantakan. Karena bukankah pihak RRT sudah tampilkan banyak sekali bukti-bukti? Gue kritik nih, sistem peradilan kita terlalu lambat dan formalis, bikin isu kecil kayak gini jadi maraton. Kenapa nggak ada mekanisme verifikasi independen cepat, seperti tim ahli forensik digital yang netral? Alih-alih malah jadi ajang tarik-menarik bukti palsu di medsos. Ini yang bikin gue paling kesel, bro. Jokowi udah pensiun, tapi bayang-bayangnya masih gede banget. Apalagi dengan Gibran jadi wapres. Kritik gue ke Jokowi, kalau emang asli, kenapa nggak langsung pamerkan di TV nasional? Itu kan bukti sederhana yang bisa matiin api ini seketika. Tapi ya, ego mantan pemimpin nggak mau kelihatan defensif. Gue lihat banyak netizen frustrasi sama kayak kalian. Kenapa nggak selesai aja? Ini masalah simple. Tapi justru karena viral, otoritas jadi terlibat lebih dalam. Gue saranin, kalau mau selesaiin ini secara sederhana, tekan pemerintah untuk bikin undang-undang transparansi dokumen publik bagi pejabat, wajib unggah ijazah asli ke situs resmi. Atau Jokowi bisa ikut contoh Arsul Sani yang tunjukin dokumennya. Itu kan bukti transparan yang bikin orang percaya. Intinya, ya, ini seharusnya masalah simple. Ambil ijazah, scan, verifikasi oleh notaris independen, dan selesai. Tapi di Indonesia, segala sesuatu yang sentuh figur besar kayak Jokowi pasti jadi arena gladiator politik, hukum, dan media. Gue yakin, di balik kebingungan rakyat, ada kepentingan yang mungkin sengaja isu ini dibikin panjang episodenya untuk menutupi isu yang lebih vital. Gue lihat di X pagi ini lagi rame soal update polisi, Polda Metro Jaya sedang kumpulin saksi tambahan dari arsip UGM tahun 80-an, tapi tetap nggak ada timeline pasti kapan itu akan selesai. Ini kan contoh klasik gimana kecerdasan institusi kita suka mandek di birokrasi. Bayangin kalau ada AI Forensik Nasional yang bisa scan dokumen digital dalam hitungan menit. Bukan yang ribet panggil saksi satu persatu, itu baru cerdas beneran. Gua baca opini dari pakar hukum seperti Todung Mulya Lubis yang bilang, ini bukan soal ijazah, tapi soal akuntabilitas pemimpin masa depan. Setuju banget, kalau Jokowi transparan dari awal, mungkin nggak ada ruang buat konspirasi. Kalau hanya untuk agar publik percaya, kenapa tidak dari awal langsung diselesaikan bersama pihak yang netral? Sehingga tidak terjadi polarisasi panjang dan menyibukkan banyak pihak. Kenapa harus berdalih dan mutar-mutar dengan alasan klasik, tunggu di pengadilan? Toh ujung-ujungnya sama untuk pembuktian agar publik percaya. Dan kritik gua ke sistem, kenapa nggak ada undang-undang wajib verifikasi dokumen pejabat sejak kampanye? Bagaimana menurut kalian?